Saat Harry ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain, dia pun meledak. Ia memukul, mencekik, dan membunuh Harry dengan amarah yang tak terkendali dan membabi buta. Tubuh Harry pun kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkan ke dalam 2 tas dan sebuah kantong plastik. Kemudian dibuangnya ke daerah dekat Ragunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Les, di video kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang pernah menggegerkan Indonesia. Kasus pembunuhan berantai dan pelakunya adalah seorang guru mengaji. Kisah lengkapnya kita langsung ke TKP. Ferry Idam Henyansyah adalah nama lahirnya, tapi dunia mengenalnya dengan nama Rian Jombang. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada tahun 1978. Rian tumbuh sebagai anak yang pendiam, taat beragama, dan dikenal sopan sebetulnya. Bahkan dia sempat menjadi guru mengaji, sesuatu yang membuat kisah ini semakin sulit untuk dipercaya. Tapi hidup Rian ternyata tidak semanis itu. Dalam masa remajanya, ia sering menjadi korban pembulian dan penolakan, terutama karena orientasi seksualnya yang berbeda. Penolakan demi penolakan membuat luka batin yang lama-lama berubah menjadi bara. Bara yang kelak akan membakar nuraninya habis-habisan. Tahun 2008, Rian tengah berada di Jakarta. Dia tinggal bersama orang yang bisa disebut sebagai kekasihnya, seorang pria bernama Harry Santoso. Namun cinta mereka tak berakhir bahagia. Saat Harry ketahuan menjalin hubungan dengan orang lain, Rian pun meledak. Ia memukul, mencekik, dan membunuh Harry dengan amarah yang tak terkendali dan membabi buta. Tubuh Harry pun kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkan ke dalam 2 tas dan sebuah kantong plastik. Kemudian dibuangnya ke daerah dekat kebun binatang Ragunan. Pembunuhan ini seharusnya jadi yang pertama dan terakhir. Tapi bagi Rian, darah adalah candu. Ia pun benar-benar mulai kehilangan kendali. Kenapa Rian bisa setega itu melakukan pembunuhan terhadap Harry? Ternyata di rumah orang tuanya, di kampung halamannya yang berada di Jombang, disinilah, di tempat inilah sisi paling gelap dari dirinya pertama kali muncul. Dalam rentang waktu beberapa bulan, ternyata ia telah membunuh 11 orang. Dan korban-korbannya sebagian besar adalah laki-laki, orang-orang yang pernah dekat dengannya, atau orang yang mencoba mempermainkan hatinya adalah sasaran utamanya. Mengerikannya, Rian tak sekedar membunuh, ia memutilasi korban, memotong tubuh mereka, lalu menguburnya di halaman belakang rumah keluarganya sendiri. Tapi anehnya, warga tak pernah curiga. Mereka hanya tahu Rian sering bekerja di malam hari.
dan halaman belakang rumahnya selalu tertutup rapat. Begitu lihainya Rian menyembunyikan semua kebusukannya. Tetapi semua rahasia itu terbongkar pada Juli tahun 2008 ketika polisi menemukan mayat di dalam tas dan kantong plastik di daerah sekitar kebun binatang Ragunan. Dan jejaknya mengarah pada Rian. Polisi pun langsung melakukan perburuan terhadap Rian dan Rian pun berhasil ditangkap. Setelah penangkapan, Rian dengan tenang mengaku bahwa Harry bukanlah korban pertamanya. Masih ada korban-korban yang lainnya. Ia bahkan menunjukkan sendiri lokasi kuburan massal di belakang rumahnya itu. Polisi dan warga setempat seketika terpana. Tanah yang tampak tenang itu ternyata menyimpan 11 nyawa yang telah dihabisi Rian. Saat diwawancarai pun, Rian berbicara dengan ekspresi datar dan dingin. Tidak menyesal, bahkan terkadang tersenyum kecil. Dengan tenang dan dinginnya dia mengatakan, "Saya hanya membunuh orang-orang jahat, orang-orang yang mempermainkan dan menyakiti saya." Dan bahkan pada tahun 2021, Rian pernah berseteru dan adu jotos dengan Habib Bahar bin Smith di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Yang membuat banyak orang terheran-heran adalah bagaimana Rian tampil begitu manusiawi di depan publik. Ia suka menyanyi, tersenyum, bahkan sempat menulis buku autobiografi berjudul Aku Rian Jombang. Ia seperti menikmati sorotan media, seolah-olah semua ini hanyalah panggung dan ia adalah bintang utamanya. Tetapi di balik itu semua ada luka batin yang dalam, trauma masa kecil, dan keinginan untuk diakui. Mungkin jika hidupnya sedikit lebih penuh cinta dan penerimaan, kisah ini takkan pernah ada. Pada tahun 2009, Rian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Namun, hingga kini eksekusi itu belum dilaksanakan. Ia masih hidup di balik jeruji besi, menjalani hari-harinya dengan aktivitas rohani dan menulis. Banyak yang mengatakan Rian kini sudah berubah, lebih religius dan lebih tenang. Tetapi, apakah monster bisa benar-benar berubah? Hanya Tuhan yang tahu. Kisah Rian Jombang bukan sekedar cerita tentang pembunuhan, tapi tentang luka yang tumbuh dalam kesepian dan penolakan. Kadang, monster tidak lahir begitu saja. Mereka diciptakan oleh dunia yang tak mau menerima keberadaannya. Dan dari tanah Jombang yang tenang, kisah itu terus berbisik tentang seorang guru mengaji yang berubah menjadi pembunuh berantai. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Jika kamu suka dengan video ini dan baru di sini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan nyalakan juga loncengnya, karena masih banyak cerita kelam yang menunggu untuk diungkap. Sampai bertemu di video berikutnya. Lestarian pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.